wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim MA dari Jakarta, yang kami hormati seluruh peserta hadirin yang hadir secara online lewat kajian Zoom meeting ini maupun hadir secara offline di Serambi Masjid Kiai Siroj, Brangal Boboto. Alhamdulillah pada hari ini pada tanggal 1 Juni bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah, kita bisa mulai kembali kajian rutin kita, kajian Zoom Masjid Kiai Siroj dengan Bani Muslim, Bani Atmanuddin dan Bani Abdus Syakur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kajian kita bersama dengan beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Faisal Muslim MA, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tema sabta siaga dalam beragama. Apakah itu sabta siaga dalam beragama? Ini merupakan Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rizki dari langit untukmu, dan tidak lain. Memang sangat fenomenal sekali ya kajian kita. Mari kita buka kajian kita pada malam dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Faisal Muslim, waktu kami persilakan. Sumangga. Sampun nggih. Sampun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita sampun wonten tanggal 21 Syawal. Mugi-mugi bakda Syawal menika kita tetap diparingi sehat lan tetap diparingi kekuatan untuk menjalankan agama dengan baik. Ingkang sampun kita dipun latih sasi Ramadan wingi. Menika panjenengan sami mugi-mugi tetap tasbih tahmid dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi Nabi menika sampun dipun utus membawa agama ingkang insyaallah akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Kita juga mohon Allah menyampaikan salawat dan salam kita untuk junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi Rasulullah dengan baik. Panjenengan sami mesti kaget. Nah ini judulnya kok orang Islami, sabta siaga dalam beragama. Wah ini orang Islami temenan. Pancen sengaja kalau begitu kan. Amargi napa panjenengan sami mesti masih ingat pada tahun 1990 menika wonten Menteri Pariwisata menika ingkang saking daerah Purwokerto menika Pak Haji Susilo Sudarman. Menika piyambake itu pinter gawe parian dan dia pariwisata supaya orang banyak ke Indonesia. Dia bilang ada sabta pesona. Sabta menika 7, pesona itu pesona. Sehingga saya tiru sabta siaga dalam beragama Islam menika. Jadi jangan dianggap tidak ada hubungannya dengan agama, ada aja menika. Malah justru singkang kemutan menteri menika sinten ingkang yang mengadakan itu wartel, warung telepon. Malah dulu warpar postel, warung pariwisata pos dan telepon.
Nah, sekarang karena hampir tiap hidung punya HP, jadi nggak laku warung-warung mereka. Tapi dulu itu merupakan usaha yang amat baik. Monggo kita kita di dalam beragama itu harus siap atau harus menjaga yang kita punyai. Nah, dalam menjaga yang pertama kali harus kita jaga adalah tauhid kita, akidah kita. Makanya saya sebut jagat, jaga tauhid, jagat raya nih jagat tauhid nih. Tauhid menikah aslinya menyatukan dalam arti hanya satu aja, Allah hanya satu. Pada waktu itu memang Allah diperintah untuk membawakan agama tauhid. Ya hanya satu. Sebab pada waktu itu kan orang pada menyembah Tuhan-Tuhan lain. Nah, itu dibabat oleh Nabi harus tauhid. Dan itu memang inti daripada agama adalah seperti surat Al-Kahfi 110 menikah. Annama ilahukum ilahu wahid. Sungguhnya Tuhan kalian itu hanya satu Tuhan. Itu jadi tidak ada Tuhan ini, Tuhan itu, Dewi Sri, Dewi itu, ambil nonton. Adanya ya Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya harus menikah. Lalu berkenaan dengan itu juga yang bersamaan, kalau sudah jaga tauhidnya, maka jangan musyrik. Ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 110 menikah diteruskannya, wala yusyrik bi'ibadatihi ahada. Dan kamu kalau sudah beribadah kepada Allah, jangan sampai musyrik. Musyrik menikah kalau barang besar gampang kelihatan, maunya menyembah itu, nyembah ini, itu musyrik. Tapi musyrik yang tidak kelihatan itu ada. Jadi menikah kalau panjenengan sami memberikan derma, sedekah, infak, lalu dipamer-pamerkan karo wong atau riya bahasa agamanya niku, itu sudah termasuk musyrik kecil. Nah, Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takutkan kepadamu adalah adanya musyrik kecil. Wasu'ila anhu, ditanya apa itu? Waqala ar-riya'u, riya. Jadi kalau musyrik yang terang-terang itu musyrik, tapi kalau musyrik kecil itu hati-hati menika. Termasuk musyrik menika kalau kita memakai gelang dari akar itu supaya ada kekuatan. Itu musyrik. Sudah musyrik itu. Ya musyrik kecil tertanda. Tapi sudah musyrik sebab kekuatan itu dari Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bukan dari akar bahar atau akar itu pakai ini, pakai jamu itu enggak. Semuanya itu hanya lantaran. Semuanya hanya lantaran dan yang sesungguhnya adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wa abudullah wa la tusyrik bi ibadati ahada menikah. Oke, lalu selanjutnya apa? Sembahlah Allah. Lalu yang nomor 2, jagalah sholat kita. Sholat itu tanda bahwa kita Muslim menikah sholat ima. Ngaku Islam kau ora tau sholat. Aming isane ming eling. Wah ya, itu ya Islami kurang itu ya orang Islam. Yang Islam yang kudu salate. Sebab Nabi mengatakan Islam itu saka gurune agama. Islam itu tiang pentingnya adalah salat. As-salatu imaduddin. Faman aqama as-shalah laqad aqamad-din. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang telah mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama. Wa man tarakas shalah faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah merusak agamanya. Jadi kalau orang yang meninggalkan salat itu agamanya rusak. Jadi tidak beragama gitu. Nauzubillah min dzalik. Dan salat itu nanti
hal pertama yang akan dimintai pertanggungan jawab di akhirat. Sholatnya bagaimana? Ketika hidup, sholatnya bagaimana? Maka dimanapun dan kapanpun dan bagaimanapun harus tetap sholat. Dan sholat itu tidak harus mesti berdiri. Sing ora iso ngadeg nggih karo njagong. Apa karo napa menika ora perlu harus berdiri gitu. Sampai sing ora iso ruku nggih tetap tanda. Di dalam apa menika kita berbaring kita juga bisa sholat itu. Ya, dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, Allah Subhanahu wa taala sampun memberikan garansi. Orang yang sholatnya benar itu mesti akan tidak berbuat jelek dan kemungkaran. Menika wonten surat Al-Ankabut 45 ayat. Aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Pertama kali sebetulnya bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, jadi baca Quran, lalu aqimis shalah, dirikanlah shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari berbuat kejelekan dan kemungkaran. Wala dzikrullahi akbar, dan salat itu merupakan hal yang amat penting. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya begini, ketone sholat, kelihatannya sholat, tapi janjinya sholatnya itu tidak lillahi ta'ala mungkin. Jadi Allah tahu. Gitu. Ketone wong sholat, tapi ya tidak sholat benar-benar. Jadi Allah tahu. Jadi apapun yang ada dalam kerentek seseorang, Allah sudah mengetahuinya. Makanya sholat itu amat sangat penting. Nah, sampai-sampai waktu kita kecil menikah kan ada nek kurang bisa ndongane sholat ya rubuh-rubuh gedang bae menika. Menika sholat amat penting. Jagalah sholat. Jagat tadi jaga tauhid. Lalu selanjutnya nika jagat tauhid, jaga sholat. Nomor 3 menika jamu. Jamu. Kita memang untuk sehat harus perlu jamu. Tapi untuk menjadi orang yang beragama baik juga harus jamu. Jamu artinya jaga mulut. Jaga mulut. Jadi angger ngomong itu harus bagus itu. Jaga mulut. Jangan mulut itu tidak nggih, canggih. Cangmeng nggih tapi ora kepanggih. Jangan sampai seperti itu. Sampai ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Sehingga Nabi mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang itu bagaimana dia menjaga mulutnya. Ya kalau mulutnya baik ya tetap baik. Kalau mulutnya jelek ya jelek gitu. Karena mulutnya tidak dijaga, lesannya tidak jaga gitu. Lalu Nabi juga mengatakan hal-hal yang banyak menjadikan orang masuk surga. Itu apa? Yaitu taqwallah wa husnul akhlaq. Kalau kita takwa kepada Allah dan akhlaknya baik, itu masuk surga. Tapi hal-hal yang akan membuat orang masuk neraka adalah al-fam wal farj. Mulut dan nafsu seks. Nah, ini 2. Kalau mulutnya baik, itu masuk surga dan menjadi akhlakul karimah. Tapi kalau mulutnya jelek, alapi farjunya jelek, itu amat sangat menjadikan kita belum masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Makalah jaga mulut, jaga mulut, jaga mulut. Lalu nomor 4, jaga hati, jaga hati. Sehingga hati yang baik, hati yang damai, itulah yang harus kita miliki. Maka jangan sampai kita punya hati yang dengki, hati yang hasut, hati yang jelek, yang menggunjing dan sebagainya. Enggak. Kita harus bersih hatinya. Sehingga disebut dalam
istilah agamanya qalbun salim. Di dalam surat Asy-Syu'ara 58-59 itu dikatakan pada waktu akan dilandrat, akan dihakimi di akhirat nanti, itu yaumun la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada manfaatnya harta kita dan anak-anak kita. Tidak membela kita. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang bersih itu yang baik sekali. Enggak pernah suudzon, enggak pernah ngomong yang jelek-jelek gitu. Jadi jangan sampai kita tidak punya hati yang tidak bersih. Gitu. Nah, Nabi malah mengatakan di dalam badan seorang itu ada satu daging. Jika daging itu baik, maka badan semuanya akan baik. Tapi jika daging itu jelek, maka jeleklah seluruh badannya. Apa itu? Itu hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Nah, itulah itu. Jadi itulah makanya hati harus dijaga itu. Makanya hati itu kalau hati jelek itu dilala semuanya akan jelek. Hati baik, alhamdulillah Allah akan menggiring kita ke kebaikan itu. Jati makalah jaga hati itu. Nah, makanya hati-hati gitu. Harus hati-hati. Jangan sampai kita seenak perutnya gitu. Jadi hati itu yang paling menentukan. Jagalah, nggak ada nyanyian itu kalau Agim dulu sering nyanyi kalau sedang bertausiah, jagalah hati. Entah kurang betul nyanyi, saya nggak bisa nyanyi, tapi jagalah hati gitu. Jangan sampai kita tidak menjaga hati kita. Sehingga sebutnya hati-hatilah. Menikah. Lanjut selanjutnya jasu. Nomor 5 itu jasu itu jaga nafsu. Jaga nafsu. Sebab nafsu menurut Al-Quran itu cenderung mengajak ke kejelekan kalau tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah dan surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Jadi pokoknya saya sudah pasrahlah. Sesungguhnya nafsu itu mengajak ke kejelekan kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Tuhanku itu amat sangat pengampun dan penyayang. Monggo karena nafsu hati semuanya adalah milik Allah. Kita tidak bisa apa-apa kecuali kita berusaha. Kita selalu mohon kepada Allah supaya nafsu kita dijaga. Kita mohon, tapi kita juga berusaha. Tapi jangan kita berusaha dok, nggak pernah mohon kepada Allah. Nah, itu kurang. Ya berusaha, tapi mohon kepada Allah. Sebab kata terakhir itu pada Allah SWT. Allah itu mempunyai kata terakhir. Ya atau tidaknya itu Allah. Makanya harus mendapat rahmat. Sampai-sampai Nabi pun semua tindakannya itu kalau tidak karena rahmat Allah tidak akan ada gunanya. Jadi karena rahmat Allah lah semuanya. Sehingga Nabi Sulaiman kan doanya kan supaya wadkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Dan masukkanlah saya ya Tuhan dengan rahmatmu fi ibadika sholihin dalam jajaran golongan abdimu, hambamu yang saleh. Jadi masukkan ke orang-orang yang saleh. Itu adalah apa? Dengan rahmatmu. Gitu. Jadi itulah. Jadi kita jangan gemede. Wah, saya udah banyak amalnya, banyak
menolong ini banyak menolong itu. Betul. Tapi kalau kita tidak ikhlas dan Allah tidak memberikan rahmatnya, itu tidak akan membawa kita ke hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi semuanya adalah birahmatillah, dengan rahmat Allah itu. Lalu ada lagi satu dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun dikatakan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanahum fa innahum ghairu malumin. Jadi kita harus menjaga nafsu seks kita kecuali kepada istri-istri kita atau hamba sahaja yang kita miliki. Itu tidak apa-apa. Tapi sekarang sudah tidak ada hamba sahaya, jadi hanya kepada istri aja gitu. Yang nafsu seksnya bisa diumbar, tapi kepada orang lain jagalah, jangan sampai kita seperti itu. Dalam Al-Mu'minun ayat 5 itu. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, itu jadi jaga. Ini yang amat sangat penting sebab dalam keadaan modern sekarang ini yang paling susah gitu. Sebab di mana-mana semuanya menuju ke seks, semuanya menuju ke syahwat. Orang jualan mobil saja yang menawarkan gadis-gadis manis. Gitu. Jualan sepeda motor juga begitu. Ada selorannya begini. Ada Honda merek New Beat, harganya 15 juta. Yang menjaga itu pramuniaga yang muda. Lalu dia bilang, halo ini Honda Grand sekian juta. Kalau New Beat 15 juta. Lah orang New Beat saja 15 juta. Waduh mahal banget. Padahal New Beat ini merek sepeda motor menikah. Itulah. Dan mengapa kok harus dengan wanita? Nah, itulah makanya kita disuruh oleh Allah supaya menjaga nafsu seks kita begitu. Lalu yang nomor 3-nya, jangan sampai kita tidak menjaga amarah kita. Nah, nafsu marah itu jangan sampai tidak dijaga. Sehingga tanda-tanda orang mau masuk ke golongan orang mutakin itu wal kadhiminal ghaidh. Itu dalam surat Ali Imran, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menjaga nafsu amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan pemaaf. Itu jaga nafsu amarah. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW diminta untuk memberikan nasihat oleh seorang, beliau hanya singkat saja. Hatinya begini, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, ausini. Saya tolong dinasihati. Lalu Nabi mengatakan, la taghdab. Lalu dia tanya lagi, ausini, la taghdab. Ausini, la taghdab. Jadi dimintai nasihat 3 kali, hanya Nabi mengatakan, la taghdab. Jangan marah. Artinya jangan suka marah. Sebab marah menikah pintu ke kejelekan-kejelekan selanjutnya. La taghdab. La taghdab. Jadi maka jangan sampai kita marah. Sebab marah itu sudah membuka setan untuk menggoda kita. Kita sudah ikut ajakan setan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah maka pentingnya jaga nafsu gitu. Jadi termasuk juga jaga nafsu kalau makan itu. Kalau makan itu ya harus sama sakmadione kemawon. Secukupnya aja, jangan sampai makan sampai kepenyang banget. Malah dalam Islam itu makan itu harus berhenti sebelum kenyang itu. Jadi akhirnya jangan kekenyangan. Kalau sudah cukup berhenti. Sebab sepertiga isi perut harus kosong di udara untuk kita bisa bergerak bebas. Gitu. Jadi jangan diisi makanan kabeh kemudian kenging menika. Jadi itu Nabi Muhammad
menganjurkan dan memberikan contoh begitu. Jadi kalau makan sebelum kenyang berhenti. Jangan sampai makan terus sampai yang enak dirasakan tidak enak. Nah, itu bukan Islami. Itu jaga nafsu, itu nafsu makan. Lalu nafsu-nafsu lainnya juga harus kita jaga. Lajeng selanjutnya nomor 6 menika napa? Nomor 6 itu jatah. Jatah menika bukan jatah, jaga harta. Jaga hartanya artinya harta yang kita miliki harus benar asal-usulnya bagaimana, halal haramnya bagaimana, penggunaannya bagaimana. Itu harus kita jaga. Harus kita supaya hati-hati. Jangan sampai asal-usulnya nggak karuan. Harta itu dari kaf, kaf, nun. KKN itu kaf, kaf, nun. Jangan sampai dari seperti itu. Jadi KKN korupsi, ngapusi, itu apa itu nyolong, pokoknya jangan sampailah itu. Sebab zakat dalam Islam itu harus dizakati. Harta kita kalau sudah sampai ukurannya dan sampai waktunya itu harus zakat. Sebab zakat dan sholat itu selalu bergandengan dalam Al-Quran. Aqimis sholat wa atu zakat. Dirikan sholat, tapi tunaikanlah zakat. Itu. Jadi jangan sampai kita punya harta tidak dizakati. Sebab prinsip milik dalam Islam itu tidak 100%. Kalau kita punya uang 100 rupiah, paling sedikit minimal 2,5 rupiah itu milik orang miskin yang dititipkan Allah kepada kita untuk disampaikan. Jangan sampai kucir-kucir banget lah. Wah ini kan saya susah-susah kok diberikan orang. Benar itu memang milikmu. Tapi ingatlah bahwa dalam Islam itu milik itu tidak 100%. Makin banyak yang kita sedekahkan, makin baik dan makin suci lah, makin berkala harta kita itu. Nah itu. Lajeng selanjutnya apa? Kewajiban zakat. Kewajiban zakat dalam Islam, apalagi dalam masyarakat Islam yang sudah benar-benar itu sampai bisa dipaksakan. Jadi kalau orang punya harta tapi tidak berzakat, pimpinan wilayahnya itu bisa memaksa orang itu membayar zakatnya. Itu dalam surat At-Taubah 103 itu dikatakan dengan tegas begini. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah dari harta-harta sebagian harta mereka itu sedekah sebagai sedekah zakat. Tutahhirukum yang akan membersihkan mereka wa tuzakkihim biha dan akan mensucikan dengan harta itu. Itu tutahiruhum atau biha. Jadi jangan sampai harta kita itu tidak dizakati. Naudzubillah. Sebab kita harus punya prinsip begini. Harta yang kita miliki sebetulnya adalah harta yang kita sedekahkan. Sebab apa? Sebab harta yang kita makan akan hilang. Harta yang kita pakai akan rusak. Harta yang kita berikan kepada orang lain di jalan Allah untuk kebaikan, itulah yang akan menjadi harta milik kita. Sehingga kita sebetulnya bisa mentransfer harta kita ke rekening kita di akhirat. Dengan apa? Dengan memberikannya untuk amal jariah, untuk wakaf, untuk kebaikan fi sabilillah. Dan itu kalau diikuti dengan lillahi ta'ala, itu insya Allah akan ditransfer ke rekening orang yang memberikan sedekah itu di akhirat. Jadi orang menang dunia dong, tapi bisa menikmati hartanya di akhirat dengan cara seperti itu. Amerika. Jadi jangan sampai kita terlalu cetil, terlalu util, terlalu bakhil. Toh harta itu nantinya toh akan hilang.
Umpamanya harta itu jatuh kepada anak kita, belum tentu anak kita itu ingat kepada kita, mendoakan kepada kita. Makanya adalah salah niko prinsipnya wong Jawa niko terutama nggih pokoknya wis memberikan harta kepada anak-anaknya sudah senang. Jangan. Memberikan harta kepada anak itu bagus. Tapi jangan lupa kamu sendiri memerlukan harta untuk kehidupan di akhirat. Jangan sampai semuanya harta diwariskan kepada anaknya. Lah dia sendiri untuk kehidupan akhirnya apa? Sangunnya apa? Nah itu jangan sampai itu yang dilupakan orang. Amal jariah itu amat sangat penting. Dan ini banyak dilupakan orang. Pokoknya seneng banget. Wah, pokoknya anaknya mesti wis sawah rong bau. Tiap anak rong bau. Wah, umah siji-siji. Betul. Tapi nggo kowe dhewe apa? Untuk kamu sendiri apa? Bekalnya di akhirat. Nah itu yang monggo kita selalu ingat ini. Jangan sampai kita itu tidak bawa apa-apa di akhirat. Seperti perumpamaan kita punya uang banyak di rumah. Kita mau pergi, tidak kita bawa. Lah ya, tidak bisa beli apa-apa di sana. Kita punya harta banyak di dunia, tidak diinfakkan untuk sabilillah. Ya kita di akhirat nggak punya apa-apa lagi. Naudzubillah min dzalik. Ini yang banyak kita lupa. Monggo jangan sampai kita lupa. Lalu yang nomor 7-nya menika napa menika? Zaman. Zaman itu jagalah iman kita. Zaman itu jaga iman kita. Iman itu milik kita. Milik kita itu bisa hilang. Sebab Nabi juga mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Fajaddidu imanakum. Iman itu naik turun. Artinya bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka fajaddidu imanakum. Maka perbaharuilah iman kalian. Jadi iman itu kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Lalu jaddidu imanakum, perbarui. Jadi charge. Imannya di-charge terus. Baterainya hilang nih kok. Caranya dengan apa? Dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah dan kalimat thayyibah lainnya. Astagfirullah, la ilaha illallah, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah dan sebagainya. Itu insya Allah akan mengecek iman kita selalu baterainya penuh terus. Itu jangan sampai kita kehilangan iman kita itu. Nah, lalu yang namanya iman itu orang yang iman tok. Tapi iman itu orang yang jenenge wong wonten sembahyang, sholat terus iman boten. Tapi iman itu buktinya itu yang sering saya katakan buktinya itu dalam amalnya. Iman benar, tapi amalnya apa? Sampai-sampai Nabi mengatakan iman itu tidak akan diterima kalau tidak ada amalnya. Dan amal pun tidak akan diterima kalau tidak didasarkan atas iman. Iman dan amal itu seperti dua sisi dari satu mata uang. Nabi mengatakannya, la yuqbalu imanun bila amalin, wala amalun bila imanin. Itu jangan sampai kita iman tapi nggak ada amalnya. Lah amal itu dalam bahasa Arab pakai ain, amalun. Nah, kalau amal dalam bahasa Arab itu angan-angan. Angan-angan. Tapi kalau amalun itu amal. Kalau bahasa Indonesia sama aja. Amal dengan amal. Tapi dalam bahasa Arab, amalun itu amal, pekerjaan baik. Kalau amalun itu angan-angan. Angan-angan. Nah, itu. Dari yang terang, amal itu tidak perlu dan tidak harus pakai harta. Amal yang tidak pakai harta itu seperti apa kita memberikan ide-ide, tenaga, bantuan dan sebagainya. Itu juga amal gitu. Nah, memberikan dorongan itu juga amal. Motivasi itu juga amal. Jadi tidak perlu harus orang yang punya harta tok yang bisa beramal itu. Lalu
Yang selanjutnya itu, kalau orang beriman, mesti orang akhlaknya baik. Itu pasti ini. Sudah dipastikan. Dan itu digaransi oleh Nabi. Orang yang beriman itu mesti akhlaknya baik. Sebab Nabi mengatakan, min adabil mu'min husnul hadits idza haddatsa. Adab seorang mukmin itu kalau ngomong itu ngomong apik, enggak pernah ngomong elek. Wa husnul istima'i idza hudditsa, dan menjadi pendengar yang baik kalau diajak bicara. Jadi tidak diajak bicara, diajak ngomong wong, orang nyepelekan, tidak rendahkan, dia tidak selevel dengan saya, tidak. Diajak ngomong yang kudu perhatian. Wa husnul bishri idza laqiya, dan menjadi orang yang baik jika bertemu orang lain. Jadi tetap baik itu. Wa wafaun bil ahdi idza wa'ada, dan menepati janjinya kalau setelah berjanji. Nah, inilah 7 siap siaga kita yang harus kita laksanakan dalam kita beragama. Janjinya kan kata sangat itu. Tapi kata yang itu bisa dilaksanakan dengan baik kalau kita mempunyai 4 prinsip. Pertama, semua yang kita kerjakan itu harus lillahi ta'ala. Demi Allah. Jadi untuk Allah sekali, tidak untuk orang lain. Tidak lil lainnya. Supaya dipuji orang, menti alam, wow, kayak wong apik. Mboten, lillahi ta'ala. Lalu keduanya, semuanya harus ikhlas. Ikhlas itu. Ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas itu. Kita tidak minta bayaran, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Gitu. Tidak minta pujian. Lalu nomor 3-nya, semua yang kita kerjakan itu harus berprinsip ihsan. Kalau kita bekerja apa-apa, prinsipnya harus ihsan. Prinsip ihsan apa? Ihsan itu kita berbuat sesuatu seperti kita melihat Allah di muka kita. Jadi kita tidak akan seenak. Sekarang karpe dewe mboten. Tapi kalau sekarang tidak melihat Allah, ingatlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Itu ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu. Jadi insya Allah kalau prinsip ini kita pegang, apapun posisi kita, dimanapun kita berada, akan selamat. Lalu yang terakhir itu, jangan riak, jangan pamer. Kita bekerja, jangan dipamer-pamerkan. Kita bersedekah, jangan dipamer-pamerkan. Jangan seperti ayam ngendok satu RT dengar kabar putak. Itu ngendok siji sa RT krungu kabeh. Sebab tadi kan sudah disebut riya itu musyrik kecil. Jangan sampai kita kena musyrik kecil sehingga amal kita semuanya akan mubatir. Itulah Bapak sekalian. Jadi apa yang kita kerjakan selama ini harus kita jaga. Dan itulah sabta siaga, 7 siaga dalam kita beragama Islam. Dan prinsip 4 yang harus kita laksanakan dalam kita mengerjakan semuanya. Dan ingat bahwa niat itu amat penting. Niat kita berbuat sesuatu adalah yang paling baik adalah untuk ibadah. Kita mau berdagang, niatnya ibadah dengan berdagang. Kalau begitu, pahalanya kan 2. Pertama, ada pahala karena kita beribadah. Kedua, pahala karena kita berdagang. Ya, menikah. Terus jangan sampai kita berbuat sesuatu tanpa diniati ibadah. Semua yang kita kerjakan itu ibadah. Sebab Allah SWT menciptakan kita, jin dan manusia, supaya beribadah. Jadi semua gerak-gerik kita untuk Allah itu adalah ibadah sebetulnya. Itulah jadi monggo kita perbaiki niat kita perbaiki amal-amal kita perkuat
iman kita dengan banyak beramal. Dan dengan sabta siaga tadi, insya Allah kita akan menjadi muslim dan muslimah yang kafah, yang menyeluruh, yang selalu menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Itu. Semoga yang sedikit ini berguna bagi kita untuk menjadi para Abdullah, para hamba Allah di muka dunia ini. Monggo kita selalu berdoa semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, rahmat dan berkah kepada hidup kita di sini, dan supaya melindungi kita dari semua bahaya yang ada di muka bumi ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kami sendiri dan bagi Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andes Baca Muslim atas materi yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Memang di agama kita sangat banyak syariat, tapi beliau menyederhanakan ke 7 sabta siaga dalam beragama. Mudah-mudahan yang sudah disederhanakan oleh beliau bisa memudahkan kita di dalam mengamalkan, mengingat-ingat, dan mendakwahkannya. Mungkin itu untuk materinya. Monggo mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonsultasikan, kami persilahkan. Semoga. Atasnya mohon jelas doyo niki Mbah. Halo, assalamualaikum. Jenenge kan pemateri, tukang patri, dipatri materinya. Hingga sudah cukup, mantap. Dan sebetulnya kalau kita mendengarkan yang kita uraikan tadi, itu semuanya bukan hal yang baru. Mungkin hal-hal yang sering sudah kita dengar, tapi ada baiknya mendengar lagi. Monggo yang penting adalah bagaimana kita melaksanakannya nanti. Monggo, menampilkan wonten. Monggo kita sudahi pengajian secara resmi. Pengajian rutin nih Bang. Untuk pemateri juga nanti. Insya Allah nanti kita tanyakan pada saudara-saudara kita lainnya gitu. Makanya kita akan beritahu. Kan kita dari saudara dari Bani Muslim, dari Bani Atmawikno, dan Bani Abdul Syakur ada kan. Jadi insya Allah nanti ada salah satu dari mereka lah. Terus kita selalu bergantian lah. Monggo. Pak Jalil, assalamualaikum Pak Jalil. Kita tutup dulu nih Pak. Setelah itu monggo nanti digunakan untuk forum silaturahmi. Alhamdulillah Pak Jalil sehat-sehat. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, mungkin ini untuk kajian pada malam hari ini kurang lebih mohon maaf. Boleh sama Joko Tokyo Nora. Ini kita gunakan silakan untuk saling silaturahmi, yaitu kajian dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.